Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kembali bersama saya Ica Asifa, penyuluh agama Islam fungsional Jawa Timur. Masih berada di Binsa, bincang santai seputar Ramadan. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Dan hari ini kita akan membahas tentang hal-hal sunnah apa saja yang kita lakukan ketika kita melaksanakan buka puasa. Dan sudah terhubung bersama saya, Ustazah Ernawati, Sarjana Agama, penyuluh agama Islam fungsional Jawa Timur, asal Kota Malang. Assalamualaikum Ustazah Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ja. Ya, bagaimana rasanya puasa di tengah-tengah pandemi seperti ini? Alhamdulillah, insya Allah dengan niat yang kuat dan semangat untuk beribadah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah Ramadan pada kali ini. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Ustazah Erna, kita akan kupas tentang hal-hal sunnah apa saja yang dilakukan ketika berbuka puasa. Nah, ini menurut penjenengan, hal-hal sunnah apa sajakah yang dilakukan ketika kita berbuka puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Mbak Ija, jadi di dalam kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah tuntunan tentang berbuka puasa. Berbuka puasa bukanlah makan biasa. Berbuka puasa bukanlah sekedar melepaskan lapar dan dahaga setelah kita seharian menjalankan ibadah puasa. Tetapi berbuka puasa adalah satu momen istimewa di mana ketika kita berbuka puasa ada saat-saat mustajabah di mana doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa liswaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa terdapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah indal iftar, ketika dia berbuka puasa. Dan kebahagiaan yang kedua adalah indal liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Nah, karena itu kebahagiaan ketika kita berpuasa ini, kebahagiaan ketika kita berbuka puasa haruslah mementingkan, mengedepankan perkara-perkara sunnah yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Manusia akan senantiasa ada dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka puasa. Jadi berbuka puasa setelah kita menahan lapar dan dahaga seharian penuh, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, ketika kumandang azan maghrib dilantunkan, hendaknya kita segera untuk berbuka puasa. Kita segera membatalkan puasa kita. Tuntunan yang kedua ketika kita membatalkan puasa kita adalah dengan kurma. Artinya sangat dianjurkan, sebagaimana Rasulullah SAW ketika berbuka puasa dengan beberapa butir kurma dengan bilangan ganjil. Kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia tentunya bisa menyesuaikan. Kalau Rasulullah berbuka dengan kurma yang manis-manis, maka kita bisa menggantikan dengan makanan manis yang ada di sekitar kita, dengan makanan yang tersedia di rumah kita, ataupun dengan beberapa teguk air. Namun yang lebih utama adalah seyogyanya kita menyediakan kurma di rumah kita untuk membatalkan puasa kita. Jadi kurma ini adalah makanan sehat,
makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Setelah seharian penuh kita lapar dan dahaga, tentu energi terkuras, badan menjadi lemas. Nah, kandungan gizi yang ada dalam kurma akan menggantikan energi tubuh kita yang hilang. Dan tentunya di situasi pandemi seperti ini juga untuk meningkatkan imun kita. Ustazah Ena, pertanyaan yang kedua, benarkah doa orang ketika berbuka puasa itu dikabulkan oleh Allah? Tuntunan yang ketiga ketika kita berbuka puasa adalah jangan lupa untuk membaca doa ketika berbuka puasa. Karena berbuka puasa ini adalah saat yang istimewa. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya. Kemudian yang ketiga doanya orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Dan yang ketiga adalah doanya orang yang terzalim. Nah, karena itu di saat kita berbuka puasa, jangan terlena dengan nikmatnya makanan yang ada di hadapan kita, tetapi sempatkanlah untuk membaca doa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Idza aftara," ketika Rasulullah berbuka membatalkan puasanya, qala, "Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Dhahabadz dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Hadits riwayat Bukhari Muslim. Itulah di antara doa puasa yang dianjurkan untuk kita baca. Tentunya dalam teks lain banyak kalimat yang berbeda. Boleh silakan untuk dibaca mana doa yang kita hafal. Minimal kita membaca basmalah. Minimal kita mengawali buka kita dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala, agar buka kita semakin bernilai dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Mbak Ica yang bisa saya sampaikan terkait kesunahan ketika kita berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita ini menjadi wasilah Allah menurunkan rahmatnya kepada kita dan menjadikan Ramadan ini semakin bermakna bagi diri kita dan lingkungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Erna atas kebersamaannya di kesempatan edisi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Demikianlah tadi bincang santai seputar Ramadan untuk kesempatan edisi hari ini. Semoga kita tetap istiqomah bisa menjalankan ibadah puasa hingga akhir Ramadan. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.